Lagi ramai dana transfer ke daerah yang dipotong oleh pusat. Ya ini kan sekarang lagi pada heboh nih, di mana-mana PBB-nya naik. Nah, kebanyakan PBB itu naik karena itu merupakan cara daerah untuk meningkatkan pendapatannya. Karena memang dana transfer ke daerah dipotong oleh pusat. Jadi selama ini nih, daerah-daerah itu mendapatkan namanya uang saku. Uang saku dari bapaknya, pemerintah pusat. Nih uang saku buat lo, segini, 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 segini. Dikasih tuh buat semua anaknya, buat semua kabupaten kota dan juga provinsi. Ya jadi bisa dibilang dana transfer ke daerah ini merupakan instrumen yang ngegendong APBD daerah. Nah cuman kan lihat anggaran buat tahun depan itu dana transfer itu dipotong. Yang tadinya di anggaran 2025 dana TKD-nya itu 900 triliun akhirnya dipotong buat tahun depan tuh menjadi 600-an triliun. Jadi bisa dibilang turunnya itu kurang lebih hampir 30% lah. Kenapa dipotong? Kata Ibu Menteri Keuangan terbaik sedunia menurut versi para pendukung si mantan, Ibu Sri Mulyani, ya itu dipotong merupakan bagian dari strategi pemerintahan Prabowo nih. Intinya duit yang tadinya biasa ditransfer ke daerah, sebagiannya itu bakal dialihkan untuk belanja kementerian sama lembaga-lembaga di pusat. Alasannya apa? Alasannya itu biar bisa langsung dipakai buat program nasional. Tapi program nasionalnya ini yang dipakai ya yang buat menyasar langsung ke rakyat kecil. Dipakainya buat bikin MBG kan begitu. Ya MBG itu kan buat seluruh Indonesia. Jadi sebenarnya kata Ibu Sri Mulyani, jadi uangnya itu bukan hilang tapi dialihkan. Tetap buat orang Cikampek juga tetap sama. Tapi yang tadinya dipegang oleh daerah sekarang dipegang oleh pusat. Jadi logikanya kalau dipegangnya oleh pusat, anggaran itu bakal lebih cepat terasa. Kurang lebih logikanya begitu. Tapi masalahnya nih ya, setiap daerah itu kan juga punya kebutuhan masing-masing. Ya kayak tadi, lu kan ibaratnya tuh bapak lu ngasih uang saku. Lu udah biasa nih di sekolah makannya chicken katsu. Sekarang karena dipotong, lu mesti makannya nasi sama telur doang. Kan pusing. Karena gini, sebenarnya belanja daerah itu beratnya itu banyak di belanja pegawai loh. Yes, ASN itu gajinya memberatkan APBD. Betul. Ya nggak apa-apa kan buat kerja untuk demi rakyat. Ya nggak apalah, wajar digaji kan. Termasuk juga ya buat bangun infrastruktur di daerahnya lah, bikin jalan segala-gala macem. Ya bisa dibilang uang saku yang kemarin aja mereka udah menggap-menggap. Apalagi kalau sekarang dipotong ya makin menggap-menggap lah. Dan sebenarnya tiap daerah itu kan wajib menganggarkan buat pendidikan 20%. Buat kesehatan juga wajib dianggarkan sebesar 10%. Jadi ya akhirnya bagaimana mereka makin pusing lah. Makanya cara paling gampangnya buat ningkatin PAD mereka yang dipotong adalah dengan cara naikin pajak. Ya ini kan merupakan wali kota, bupati, gubernur-gubernur yang tidak kreatif. Kok mau dapetin PAD naikin pajak doang? Kan banyak cara-cara lainnya. Sebenarnya gue ajarin nih ya, gaya banget nih gue ngajarin para bupati ini. Lu kalau mau paling gampang, lu bikin tuh penarikan retribusi di daerah lu dengan transparan, biar nggak ada bocor. Benerin dulu bocor lu. Dengan benerin bocor itu merupakan efeknya paling instan tuh. Bikin transparan, macam-macam gaya Ahok. Lu bikin tuh retribusi kios, bikin cashless, jangan bikin bayar cash karena pasti banyak bocornya. Ada oknum-oknum sialan tuh pasti yang ngemplang di situ bikin pungli kan. Ya tapi bagaimana kalau seandainya oknum-oknum pungli ini membantu lu kampanye, ya gimana lu mau bikin cashless? Nanti kan tetap bocor aja makanya sampai sekarang.